Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Pada suatu hari, Yesus dalam pengajarannya berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, tebar pesona. Sikap inilah yang akan semakin ramai menghiasi kehidupan kita, terutama di tahun politik ini. Semakin dekat waktunya dengan pemilihan umum, semakin banyak politisi yang tebar pesona. Tebar pesona sesungguhnya bukan hanya didominasi para politisi. Saya maupun Anda tanpa sadar sering melakukannya. Apa yang kita lakukan lalu di-sharekan, dibagikan melalui media sosial adalah bagian dari tebar pesona. Saudara-saudariku yang terkasih, ekspresi diri memang penting karena menjadi sarana untuk mengungkapkan identitas diri. Akan tetapi, ekspresi diri ini jangan sampai sebagai ajang pamer, dibuat secara manipulatif untuk mengejar popularitas. Teknologi, komunikasi, dan informasi memang memberikan kemudahan bagi siapapun, terutama yang melek teknologi, untuk mengekspresikan dirinya. Kita sebagai pemirsa, penikmat dituntut untuk bijaksana. Kita harus pandai-pandai menilai dan kritis sehingga tidak tertipu oleh ekspresi luar yang menarik. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, hari ini dalam Injil Tuhan Yesus mengkritik keras para ahli Taurat dan orang-orang kaya. Mereka pandai memoles dirinya, berlindung di balik hukum yang suci,
mereka menelan para janda. Para ahli Taurat berpenampilan suci, agamis, namun sesungguhnya penuh tipu daya. Mereka mencari keuntungan diri, entah dalam bentuk popularitas dan kekayaan harta pribadi. Karena sikap dan perilakunya yang di luar batas, kecaman Yesus pun sungguh luar biasa pedas dengan ungkapan menelan janda-janda. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil Tuhan Yesus memuji janda miskin yang memberikan persembahan, yang kalau dihitung jumlahnya tidak seberapa, hanya 2 keping uang tembaga. Mengapa janda miskin itu dipuji? Karena ia memberi dengan ikhlas. Sikapnya bersahaja, jujur, dan sederhana, tidak mencari popularitas diri. Ia memberi dari kekurangannya, bukan dari kelebihan. Bahkan bisa jadi memberikan sebagian atau bahkan seluruh nafkahnya. Sikap janda miskin ini sungguh berbeda dengan para ahli Taurat dan orang-orang kaya yang memberi derma dari kelimpahannya dan ingin supaya ia dipuji orang. Janda miskin itu tulus dan ikhlas, memberi tanpa mengharapkan apapun dari Tuhan. Janda itu tidak menghitung-hitung dengan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, status, kedudukan, jabatan di dalam gereja dan masyarakat bisa membuat kita melakukan tebar pesona dan bersikap seperti orang kaya dan ahli Taurat. Karena memiliki kedudukan sebagai pengurus di dalam gereja, kita bisa saja merasa diri lebih dibandingkan dengan warga jemaat yang lainnya. Karena sudah banyak menyumbang dana untuk aneka kegiatan, menjadi donatur di sana-sini, merasa lebih tinggi dibandingkan dengan umat yang menyumbang uang sedikit atau hanya menyumbangkan tenaga dan waktunya. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Tuhan mengingatkan agar kita tidak melakukan kebaikan untuk dipuji oleh orang lain dan untuk mendapatkan ketenaran diri. Sebab Tuhan melihat yang tersembunyi di setiap hati dan tidak dilihat oleh orang. Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami agar senantiasa menjadi pribadi yang otentik dan bersahaja di hadapan-Mu dan di hadapan sesama. Sebab Engkaulah Tuhan, sumber hidup dan juru selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi.
dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.